Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Giovanni Kepala Tata. Saya Ferdi Samania Rahab. Saya Muhammad Ciki Sugiarto. Saya Tasjibal Ulama tapi Hari ini kami mau menjelaskan tentang apa sintesis protein. Nah, sintesis protein sendiri itu adalah proses pembentukan partikel protein yang dalam prosesnya melibatkan sintesis RNA karena pengaruh DNA. Proses sintesis protein membuat DNA menjadi sumber pengkodan asam nukleat yang berubah menjadi asam amino. Dalam tahapan sintesis protein dibagi menjadi dua tahapan, yaitu transkripsi dan translasi. Transkripsi merupakan proses di mana terjadi penyalinan sebagian molekul DNA. Penyalinan ini dilakukan karena lokasi DNA ada di nukleus, sementara proses pembentukan protein itu di ribosom yang terletak di sitoplasma. Dikarenakan DNA tidak mampu bergerak dari ribosom, maka DNA butuh penggerak, yaitu DNA polimerase atau mRNA, untuk mendatangi DNA, menyalin kode genetik atau pencetakan, lalu membedakan salinan DNA tersebut ke ribosom. Maka dalam hal ini mRNA disebut sebagai buah besar. Dalam proses transkripsi juga terbagi menjadi tiga tahapan atau proses, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Oke, di sini saya akan bahas bagian pertama, itu inisiasi. Inisiasi itu adalah proses di mana RNA polimerase memecah sebagai molekul DNA yang berisi segmen berupa gen. Dalam gen terdapat bagian ujung disebut promoter dan terminator. Mana tuh RNA polimerase akan bergerak dari bagian terminator ke promoter untuk memecah DNA. Jika RNA polimerase atau mRNA telah berhasil di bagian promoter, maka proses inisiasi ini selesai. Yang kedua itu ada elongasi. Proses saat RNA polimerase kembali ke terminator setelah mencari promoter sehingga terbentuklah mRNA yang akan menjalin kode genetik pada DNA. Yang ketiga itu adalah elongasi, yaitu di mana proses saat RNA polimerase kembali ke terminator setelah mencapai promoter sehingga terbentuklah mRNA yang selesai terbentuk dan lepas dari DNA untuk pergi ke ribosom. Di sini juga ada translasi ketika mRNA yang membawa salinan DNA berhasil membawanya ke ribosom. Terjadilah proses translasi, yaitu proses penerjemahan atau penguraian kode-kode genetik hasil salinan DNA yang sudah dibawa mRNA sebelumnya. Kode genetik ini yang akan menghasilkan polipeptida sebagai penyusun protein. Di sini juga translasi juga terbagi ke dalam tiga tahap yang sama namanya dengan tahapan transkripsi, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Ada juga inisiasi. Pada tahap ini mRNA datang membawa kodon-kodon DNA sampai ke ribosom. Kodon pertama yang bertemu ribosom disebut kodon start atau AUG. Di sini juga ada elongasi. Elongasi, kodon yang dibawa mRNA akan diuraikan atau diterjemahkan menjadi asam amino. Kemudian masing-masing digabung dengan tRNA yang membawa asam amino untuk menyusun protein. Sehingga gabungan tersebut akan membentuk rantai polipeptida. Oke, sekarang kita masuk ke yang tahap terminasi. Nah, tahap terminasi ini termasuk proses translasi yang terakhir. Nah, salah satu kodon stop antara UAA, UAG, atau UGA bertemu dengan ribosom yang kemudian menjadi kodon stop atau AUU. Nah, apa sih tujuan dari sintetis protein? Tujuan sintetis dari protein adalah membentuk dan menyusun protein yang akan dimanfaatkan dalam tubuh sebagai komponen-komponen penting dalam susunan tubuh makhluk hidup. Enzim, hormon, dan membran sel dalam tubuh kita merupakan hasil susunan protein. Eritrosit pun memerlukan protein untuk mengikat oksigen. Oke, jadi sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, banyak sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.